Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian. Apa kabar semua? Saya percaya Anda gembira pada hari ini karena punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh pengucapan syukur atas limpah rahmat kasih karunia Tuhan kepada kami. Dan saatnya kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya mengerti, memahami firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan memenuhi setiap kami, agar setiap kami dapat mempermuliakan Tuhan. Dan Engkaulah ditinggikan, Engkaulah dipermuliakan Bapa. Berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita mendengar pembacaan Injil dalam Matius pasal 13 ayat 1 hingga 9, maka tema khotbah pada masa ini yaitu mendengar firman Tuhan tidak sia-sia. Yesaya pasal 55 ayat 11 mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Saudara dan saudara sekalian, ada dua orang sahabat dan berjiran. Yang seorang bernama Boy dan yang seorang lagi bernama Man. Man bertanya kepada si Boy, Boy, selama bertahun-tahun saya melihat Anda begitu rajin datang ke gereja. Bukan hanya pada hari Ahad, bahkan pada hari-hari yang lain. Apakah yang kamu perbuat di gereja? Jadi Boy menjawab, kami mendengar firman Tuhan yang dikhotbahkan. Lalu Man mengatakan, apakah kamu tidak bosan mendengar firman Tuhan itu bertahun-tahun? Si Boy terdiam sejenak dan berpikir. Lalu dia berdoa kepada Tuhan memohon hikmat supaya dia dapat menjawab apa pertanyaan daripada si Man itu. Lalu si Boy bertanya kepada si Man, Man, 10 tahun yang lalu, apakah yang kamu makan dan apakah yang kamu minum? Lalu Man bertanya kepada si Boy, pertanyaanmu ini sungguh aneh. 10 tahun yang lalu, pastilah saya makan nasi dan minum air. Dan lalu Boy mengatakan sekali lagi, Man, setahun yang lalu atau sebulan yang lalu atau kemarin, apakah yang kamu makan? Apakah juga kamu makan nasi dan minum air? Dan Man mengatakan, sudah tentu. Kan nasi dan air itu keperluan setiap orang, keperluan setiap pribadi. Bahkan nasi itu adalah makanan utama bagi jemaat di Buluran. Orang Sabah, orang Malaysia. Dan Boy mengatakan, demikian jugalah kami yang datang ke gereja mendengar firman Tuhan. Karena engkau bertanya kepada saya, apakah kami bosan untuk mendengarkan firman Tuhan? Seperti saudara juga tidak bosan-bosan makan nasi dan minum air sampai bila-bila. Dan begitu juga bagi orang Kristen, makanan rohaninya ialah mendengarkan firman Tuhan. Dan itu akan memberi kekuatan kepada dia. Sehingga dia
bertumbuh, kuat, dan beriman dan mempercayai firman itu. Setelah Man mendengar penjelasan daripada Boy, dia terangguk-angguk kepala, dan itu berarti dia mengerti mengapa Boy selalu datang ke gereja setiap minggu, bahkan pada hari-hari yang lain. Saudara dan saudara sekalian, oleh itu, janganlah ada seorang di antara kita merasa bosan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk membacakan firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah roti dan air kehidupan yang menyegarkan jiwa orang-orang beriman. Amin, saudara. Poin yang pertama, mendengar namun tidak mengerti. Saudara dan saudara sekalian, mendengar namun tidak mengerti sama seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Tanah di pinggir jalan, sungguh pun orang ini mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Matius pasal 13 ayat 13 sampai 14 mengatakan, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Saudara dan saudara sekalian, seharusnya orang yang mendengarkan firman Tuhan dalam hatinya mengerti firman Tuhan. Maksudnya ada memahami dan menerima akan firman Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap pikiran yang terdalam di dalam hidup kita. Namun hati yang sudah menebal, keras, firman Allah seakan-akan jatuh di tanah di pinggir jalan. Firman Tuhan itu tidak akan bertumbuh, apalagi menghasilkan buah. Orang-orang seperti ini adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, namun menolaknya sehingga iblis mengambil kesempatan untuk menggugurkan firman Tuhan dari hatinya sampai habis. Sehingga sia-sialah firman Tuhan itu dia dengar, dia menanggapi, sebab tidak memberi impact, tidak memberi kesan apa-apa dalam kehidupannya. Saudara-saudara sekalian, mari kita mendengar dan mengerti firman Tuhan. Yang kedua, mendengar namun tidak berakar. Ini berbicara tentang benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu itu adalah tanah yang bercampur dengan batu dan menyebabkan benih tidak dapat bertahan karena tanahnya berbatu-batu. Benih sukar untuk berakar, tidak dapat menyerapkan air, dan akarnya tidak dapat mencari makanan. Saudara-saudara sekalian, orang-orang ini mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya dengan penuh kegembiraan. Namun tidak lama, sebab bila terjadinya penindasan, terjadinya penganiayaan, orang-orang ini mudah murtad, mudah meninggalkan Yesus, mudah berpaling tandah, sehingga tidak lagi beriman kepada Tuhan Yesus. Mereka sangat lemah
mudah mengalah pada waktu mereka menghadapi penganiayaan dan penindasan. Mereka mudah mundur, mereka mudah menyerah. Saudara-saudara sekalian, kejatuhan mereka bukan disebabkan oleh penindasan yang sangat berat atau disebabkan oleh pencobaan-pencobaan yang dialami oleh mereka. Sebab pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Itu sebabnya saudara sekalian, mereka jatuh disebabkan tidak mau melawan pencobaan, tidak bertahan dalam penindasan dan penganiayaan. Kalau kita tidak melawan pencobaan, itu berarti tidak melawan kuasa iblis, tidak melawan kuasa kegelapan. Pencobaan itu, kuasa kegelapan itu, iblis itu tidak akan lari dari kita. Tapi kalau kita berdiri teguh dan melawannya, ia akan lari daripada kita. Dia tidak sempat menelan kita. Karena iblis, firman Tuhan mengatakan, dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah lelah, melainkan dia setiap hari menggonggong, setiap hari berkeliling untuk menelan siapa yang dapat ditelannya. Oleh itu saudara sekalian, marilah kita mulai dengan hati yang mau berdiri teguh dengan firman Tuhan. Dan itu sebabnya saudara, kadang-kadang ramai orang yang memulai hidup imannya dengan baik, namun mengakhiri hidupnya dengan kegagalan, dengan kejatuhan, dengan murtad, dengan meninggalkan Yesus. Saudara, mengikut Tuhan Yesus tidak cukup kalau hanya kita bersemangat, namun mengikut Yesus perlu ada komitmen, perlu ada tekad yang teguh, tekad yang kuat, dan berakar dalam iman yang tercantap, yang tertanam kuat di dalam hidup kita. Oleh itu saudara sekalian, waktu kita mengikut Yesus, jangan kita mengabaikan firman Tuhan. Amin saudara. Poin yang ketiga, mendengar namun tidak berbuah. Ini bercakap tentang benih yang jatuh di tengah semak duri. Tanah di semak duri itu adalah tanah yang tidak diolah. Dan benih yang jatuh di tanah semak duri ini dihimpit oleh semak duri itu, sehingga benih itu tidak berbuah dan tidak bertumbuh baik. Nah, saudara sekalian, masalahnya ialah mereka menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, namun bersama-sama dengan hal-hal yang lain, bersama-sama dengan kekhawatiran, bersama-sama dengan tipu daya kekayaan, kemasyhuran, keinginan pribadi. Dan itu menyebabkan firman Tuhan yang masuk, yang kita dengar itu bercampur baur dengan kekhawatiran kita, bercampur baur dengan masalah kita, bercampur baur dengan keinginan kita, dan membuat firman itu terhimpit, dan dia tidak dapat bertumbuh, dan dia tidak dapat berbuah. Oleh itu saudara sekalian, kekhawatiran, keinginan selalunya mengatasi firman Tuhan kalau itu yang diutamakan. Jadi saudara, akhirnya itu menjadi duri bagi pertumbuhan rohani kita. Itu akan menjadi duri dalam pertumbuhan pendengaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dia akan menghimpit dan membuat kita tidak bertumbuh subur, membuat kita tidak bertumbuh dengan baik, membuat kita tidak bertumbuh dalam iman, membuat kita terhimpit, dan sehingga kita tidak mempunyai buah-buah rohani. Yesus berkata, berbuah adalah bukti seseorang itu adalah murid Yesus.
Apabila kita menghasilkan buah, itu tandanya bahwa kita pengikut Yesus. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Poin yang keempat, mendengar dan mengerti. Ini berbicara mengenai benih yang jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik, benih yang jatuh di tanah yang baik, ia bertumbuh subur dan berbuah berlipat kali ganda. Matius pasal 13 ayat 8 mengatakan, dan sebahagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara-saudara sekalian, tanah yang baik itu ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti. Ia akan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya, orang yang mendengar firman Tuhan, hidupnya diperlipat gandakan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saudara, kalau kita melihat kategori yang pertama, berbicara mengenai tidak mengerti dan tidak menerima firman Tuhan. Sebab hati mereka menebal, hati mereka keras, sehingga mereka tidak berbuah, tidak mengerti firman Tuhan, tidak menyimpan firman Tuhan di dalam hati mereka dengan baik. Nah, kategori ini memiliki apa yang tidak dimiliki oleh kategori yang pertama. Kategori yang tanah yang baik ini tidak memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh kategori yang pertama. Saudara sekalian, jadi bagaimana? Jika orang yang pertama memiliki hati yang keras, hati yang menebal, saudara, di sini kategori yang keempat memiliki hati yang baik, memiliki hati yang mengerti, hati yang menyimpankan firman Tuhan. Kalau kita melihat kategori yang kedua, tidak mempunyai ketahanan. Dia mudah jatuh sewaktu menghadapi penindasan, sewaktu menghadapi penganiayaan, sewaktu menghadapi pencobaan. Tapi hari ini mereka perlu mempunyai ketekunan. Mereka perlu menyerahkan hidup kepada Tuhan dan tidak mau mengalah, melainkan melawan kuasa gelap, bertahan teguh dalam segala pencobaan. Dan saudara, bagi kategori yang ketiga, firman Tuhan itu dihimpit dalam segala macam kekhawatiran, segala macam berbagai keinginan, segala macam keinginan sendiri. Mereka tidak menyimpan firman Tuhan di dalam hati mereka. Mereka tidak serius dengan firman Tuhan. Dan sehingga mereka tidak menghasilkan buah. Sehingga mereka tidak bertumbuh dengan baik. Saudara, kategori yang keempat ialah kategori yang berbuah. Karena dia mendengar firman Tuhan dan mengerti dan menyimpan firman Tuhan dalam hatinya. Dan diharapkan kita termasuk dalam kategori yang keempat. Sehingga kita menghasilkan banyak buah bagi Tuhan. Menghasilkan sesuatu yang berbuah, memberi kemuliaan kepada Tuhan. Sehingga kita menghasilkan iman yang teguh. Sehingga Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara dan saudara sekalian, orang Kristen yang berbuah perlu menjalani suatu proses dalam hidupnya. Menjalani kehidupannya dengan banyak proses. Kalau kita melihat tumbuh-tumbuhan, tidak ada satu tumbuhan yang ditanam hari ini, berbuah hari ini. Dia perlu melalui banyak proses. Dari benih dan ditanam lalu dia bertunas. Dan waktu dia bertunas, harus diberi baja, penjagaan yang rapi.
sehingga dia menghasilkan buah. Saudara, banyak cebaran karena ada penyakit yang datang, ada hama, ada kumbang, ada bermacam-macam mengganggu pertumbuhan sebuah pohon yang sedang bertumbuh. Demikian juga kita sebagai orang Kristen. Dalam kita menjalani hidup ini, sewaktu kita mendengar firman Tuhan, dan kita menyimpan firman Tuhan itu, bukan semudah itu saudara. Kita harus menjalani kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Dalam kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, maka ada pencobaan, ada penganiayaan, ada penderitaan, ada sesuatu yang menghalang, ada sesuatu yang menghimpit kita. Namun kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menyertai kita, Tuhan meneguhkan kita, Tuhan menguatkan kita, sehingga firman Tuhan itu akan berbuah dalam hidup kita dan menghasilkan buah-buah, memberikan kemuliaan kepada Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, bila kita mendengar firman Tuhan dan menyimpan dalam hati kita, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan dia membawa pertumbuhan yang baik, memberi buah yang baik dalam kehidupan kita. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Oleh itu saudara sekalian pada hari ini, apakah engkau mau berbuah dalam hidupmu melalui pendengaran firman Tuhan? Mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia dalam hidupmu, melainkan dia membawa kita dekat dengan Tuhan, membawa kita dipenuhi oleh firman Allah, membawa kita dipenuhi oleh kuasa roh Tuhan, dan kita meninggikan, memuliakan Tuhan, dan engkau adalah murid Yesus, engkau adalah anak-anak Allah. Amin saudara. Mari kita berdoa, mari kita serahkan diri kita pada Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan, berkati kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Sungguh Tuhan, banyak perkara yang kami tidak mengerti, tapi kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan hadir menjamah kami, agar setiap kami bukan hanya mendengar, melainkan kami mengerti, melainkan kami menyimpankan firman Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah semuanya itu mendatangkan kemuliaan kepada Tuhan sendiri. Oleh Tuhan, berkati firman-Mu, berkati setiap yang mendengar firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin.